Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Trivera Silalahi, asal sekolah saya dari SMA Negeri 1 Siantar Narumonda. Saya kelas 12 IPA 4. Di video kali ini, saya akan membawa pelajaran biologi tentang pembelahan sel. Enjoy the video ya guys. Pembelahan sel. Apa itu pembelahan sel? Pembelahan sel adalah suatu proses yang membagi satu sel induk menjadi dua atau lebih sel anak. Pembelahan sel biasanya merupakan bagian kecil dari suatu siklus sel yang lebih besar. Pembelahan sel sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Sel mengalami pembelahan karena untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Pertumbuhan merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Makhluk hidup dapat tumbuh karena selnya bertambah banyak. Perbaikan, contohnya ketika tubuh kita terluka, setelah beberapa waktu bagian tubuh yang luka akan menutup seperti semula. Bagian tubuh yang mengalami luka itu terjadi kerusakan jaringan. Perbaikan kerusakan jaringan pada tubuh adalah hasil proses pembelahan sel. Reproduksi atau perkembangbiakan ini merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Pembelahan sel dibagi menjadi pertama, mitosis. Pembelahan mitosis adalah tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan. Sel ini mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Pembelahan mitosis adalah proses yang berkesinambungan yang terdiri dari 4 fase pembelahan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Tujuan dari pembelahan mitosis adalah menghasilkan dua sel anakan yang masing-masing sel anak tersebut memiliki sifat dan jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Fase-fase pembelahan mitosis atau tahapan pembelahan mitosis: profase, metafase, anafase, telofase. Kita dapat melihatnya seperti di gambar. Yang kedua ada meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Pembelahan meiosis hanya terjadi di organ kelamin. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut haploid. Maka pembelahan sel meiosis disebut sebagai pembelahan reduksi. Kita dapat melihat gambar seperti di layar. Pembelahan meiosis ini berfungsi untuk menghasilkan sel gamet. Sel gamet ini yaitu sel telur dan sel sperma. Melalui pembelahan ini akan dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom setengah dari kromosom sel induk. Yang pertama kita mulai dari pembelahan mitosis, yaitu ada tahap profase, fase terlama di mitosis. Pembelahan meiosis ini dapat dibagi menjadi yang pertama, pembelahan yang pertama atau meiosis pertama. Ada fase profase 1 dibagi menjadi 5 subfase, yaitu leptonema, zygonema, diakinesis, pakinema, diplonema. Baru fase metafase pertama, fase anafase kedua, fase telofase pertama. Yang kedua ada pembelahan 2 atau meiosis 2. Fase ini dibagi menjadi fase profase 2, fase metafase 2, fase anafase 2, fase telofase 2. Pembelahan meiosis, kita mulai dari tahap profase 1, fase terlama di meiosis. Dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, leptoten. Kromatin memadat membentuk kromosom. Yang kedua, zygoten. Kromosom homolog saling berdekatan dan menempel atau sinapsis. Yang kedua, sentrosom membelah menjadi 2 sentriol, kemudian menuju kutub yang berlawanan. Yang ketiga, pakiten. Kromosom homolog saling menempel membentuk struktur tetrat atau bivalen dan mengganda. Yang kedua, pindah silang atau crossing over. Gen pada kromosom homolog terjadi pada kiasma
yaitu bagian lengan dua kromosom yang saling menempel. Yang ketiga, pindah silang menyebabkan terbentuknya sel gamet dengan susunan gen baru. Yang keempat, diploiden, pindah saling telah selesai dan kromosom homolog menjauh, namun masih ada kiasma. Inti sel mulai menghilang. Yang kelima, diakinesis. Kromosom homolog sudah berpisah, inti sel telah menghilang. Yang kedua ada tahap metafase kedua. Yang pertama, kromosom homolog saling berhadapan di ekuator. Yang kedua, sentriol lalu menjulurkan benang spindir yang berikatan dengan tiap kromosom homolog. Yang ketiga ada tahap anafase pertama. Terjadi reduksi kromosom homolog ditarik benang spindir menuju masing-masing kutub. Tahap telofase, inti sel mulai terbentuk, sentriol kembali menjadi sentromer, sitokinesis atau pembelahan sel tahap awal. Tahap profase kedua, kromatin memadat membentuk kromosom lalu membentuk kromatid. Sentrosom membelah menjadi dua sentriol kemudian menuju kutub yang berlawanan. Inti sel mulai menghilang. Tahap metafase kedua, kromatid berjejer di ekuator. Sentriol lalu menjulurkan benang spindel yang berikatan dengan tiap kromatid. Tahap anafase kedua, karyokinesis pembelahan inti kromatid dan sentromernya membelah menjadi kromosom. Kromosom kemudian ditarik benang spindel. Tahap telofase kedua, inti sel mulai terbentuk, sentriol kembali menjadi sentromer, sitokinesis atau pembelahan sel. Gametogenesis. Apa itu gametogenesis? Yaitu proses diploid dan haploid yang mengalami pembelahan sel dan diferensiasi untuk membentuk gamet haploid dewasa. Gametogenesis meliputi spermatogenesis dan oogenesis. Tergantung dari siklus hidup biologis organisme, gametogenesis dapat terjadi pada pembelahan meiosis gametosis diploid menjadi berbagai gamet atau pada pembelahan mitosis sel gametogen haploid. Contohnya, tanaman menghasilkan gamet melalui mitosis pada gametofit. Gametofit tumbuh dari spora haploid setelah meiosis spora. Oogenesis pada manusia adalah proses pembentukan ovum di dalam ovarium. Oogenesis dimulai dengan pembentukan bakal sel-sel telur yang disebut oonia. Terjadi dalam organ reproduksi betina yaitu ovarium. Tahapan oogenesis yang pertama proliferasi atau perbanyakan, yang kedua pertumbuhan, yang ketiga pematangan, yang keempat perubahan bentuk. Tidak seperti spermatogenesis yang dapat menghasilkan jutaan sperma dalam waktu yang bersamaan, oogenesis hanya mampu menghasilkan satu ovum matang sekali waktu. Tahapan oogenesis yang pertama proliferasi, yaitu tahap perbanyak berlangsung secara berulang-ulang. Gametogonium membelah menjadi 2, menjadi 4, menjadi 8 dan seterusnya. Sel benih primordial berdiferensiasi menjadi oogonium lalu mengalami proliferasi untuk membentuk oosit primer. Siap masuk ke periode tumbuh. Yang kedua ada pertumbuhan. Pada pertumbuhan, oogonium akan tumbuh membesar menjadi oogonium 1. Pertumbuhan sangat penting karena sebagian besar dari substansi telur digunakan dalam perkembangan selanjutnya. Yang ketiga, pematangan. Pada proses ini terdapat 2 kali pembelahan meiosis. Setelah terjadi fase pertumbuhan, oogonium 1 mengalami tahap pematangan yang berlangsung secara meiosis. Akhir meiosis pertama terbentuk oogonium 2 dan akhir meiosis 2 terbentuk ootit. Yang keempat, perubahan bentuk. Ootit dalam fase terakhir akan mengalami perubahan bentuk atau transformasi menjadi gamet. Spermatogenesis pada manusia. Spermatogenesis adalah proses pembentukan dan pematangan spermatozoa. Fungsi spermatogenesis adalah
untuk menghasilkan sel sperma yang efektif mampu membuahi sel telur atau ovum sehingga terbentuk zigot. Spermatozoa merupakan gamet jantan dewasa yang ada dalam organisme secara reproduksi seksual. Tahap-tahap spermatogenesis. Dinding tubulus seminiferus telah ada calon sperma atau spermatogonium atau spermatogonia yang berjumlah ribuan. Yang kedua, setiap spermatogonia melakukan pembelahan mitosis, kemudian mengakhiri sel somatisnya membentuk spermatosit primer yang siap meiosis. Yang ketiga, spermatosit primer atau 2N melakukan pembelahan meiosis pertama membentuk 2 spermatosit sekunder atau N. Yang keempat, tiap spermatosit sekunder melakukan pembelahan meiosis kedua menghasilkan 2 spermatid yang bersifat haploid atau N. Keempat, spermatid ini berkembang menjadi sperma matang yang bersifat haploid yang semua fungsional yang berbeda dengan oogenesis yang hanya satu yang fungsional. Sperma yang matang akan menuju epididymis, kemudian ke vas deferens, vesicula, seminalis, uretra, dan berakhir dengan ejakulasi. Mikrosporogenesis dan makrosporogenesis. Mikrosporogenesis terjadi di dalam kepala sari atau antera. Di dalam antera terdapat kantong serbuk sari yang di dalamnya berisi sejumlah sel-sel induk serbuk sari atau sel induk mikrospora atau mikrosporosit yang diploid. Sedangkan megasporogenesis berlangsung dalam bakal buah atau ovarium. Di dalam ovarium terdapat bakal biji atau ovulum yang menempel pada dinding ovarium. Proses mikrosporogenesis sebagai berikut. Yang pertama, sel induk mikrospora atau mikrosporosit membelah meiosis 1 dan menghasilkan sepasang sel haploid. Yang kedua, sepasang sel haploid membelah meiosis kedua menghasilkan 4 mikrospora haploid yang berkelompok menjadi satu disebut tetrad. Yang ketiga, setiap mikrospora mengalami karyokinesis sehingga menghasilkan 2 inti haploid. Satu inti disebut inti saluran serbuk sari atau inti vegetatif, inti lain dinamakan inti generatif. Yang keempat, inti generatif membelah secara mitosis tanpa sitokinesis sehingga terbentuk 2 inti sperma. Inti saluran serbuk sari tidak membelah. Jadi dalam sebutir serbuk sari masa terdapat 3 inti haploid, yaitu sebuah inti saluran serbuk sari dan 2 inti sperma atau inti generatif. Proses megasporogenesis pada angiosperma. Yang pertama, sebuah sel induk megaspora diploid dalam ovarium mengalami meiosis 1 dan menghasilkan 2 sel haploid. Yang kedua, kedua sel haploid mengalami meiosis kedua, dihasilkan 4 megaspora haploid, 3 diantaranya mengalami degenerasi. Yang ketiga, megaspora yang masih hidup mengalami 3 kali karyokinesis tanpa sitokinesis dan menghasilkan sel besar. Dan 8 inti haploid. Yang keempat, dalam megaspora, 4 inti berada pada sisi kalaja dan 4 inti lainnya di dekat mikrofil. Yang kelima, 1 inti dari tiap-tiap sisi menuju ke pusat dan bersatu membentuk kandung lembaga sekunder yang diploid. Yang keenam, 3 inti pada bagian kalaja dinamakan inti antipoda, inti di bagian tengah yang dekat mikrofil dinamakan ovum, dan yang di samping kiri kanan dinamakan sinergit. Proses meiosis serbuk. Mikrosporogenesis adalah proses pembentukan mikrospora dalam bulu serbuk sari yang berasal dari mikrosporosit. Mikrosporogenesis menghasilkan 2 macam inti sebanyak 3 buah inti. Tahap mikrosporogenesis pertama, mikrosporosit atau sel induk 2N mengalami meiosis menjadi 4 mikrospora. Yang kedua, mikrosporosit mengalami karyokinesis tanpa sitokinesis membentuk inti vegetatif atau inti tabung N dan inti generatif atau sperma N. Yang ketiga, sperma akan mengalami mitosis dalam bulu serbuk menjadi inti sperma 1 N dan inti sperma 2 N.
Megasporogenesis adalah proses pembentukan megaspora dalam ovum atau ovarium yang berasal dari megasporosit. Megasporogenesis menghasilkan 4 macam inti sebanyak 8 buah inti. Tahap megasporogenesis. Yang pertama ada megasporosit atau sel induk 2N. Mengalami meiosis menjadi 4 sel megaspora atau N. Kemudian 3 sel megaspora mati. Yang kedua, sel megaspora yang tersisa mengalami 3 kali karyokinesis tanpa sitokinesis menjadi sel kandung lembaga yang mengandung 8 inti. Yang ketiga, inti sel kandung lembaga lalu bergerak. 3 inti menuju mikrofil menjadi ovum, N, 2 sinergit. 2 inti berada di tengah bergabung menjadi iklis 2N, IKLS 2N. 3 inti menuju kalaja menjadi antipoda, kemudian mati. Pembuahan ganda pada Angiospermae. Angiospermae mengalami pembuahan ganda untuk membentuk embrio dan cadangan makanan atau endosperma. Disebut pembuahan ganda karena memang terjadi 2 kali proses pembuahan. Apabila serbuk sari jatuh di kepala putih, maka serbuk sari akan melekat. Serbuk sari kemudian tumbuh menjadi bulu serbuk sari yang dalamnya adalah 1 inti vegetatif dan 2 inti generatif. Kemudian bulu serbuk sari akan menuju ruang bakal biji dengan inti vegetatif sebagai penunjuk jalan. Setelah sampai serbuk sari di dalam bakal biji, inti vegetatif ini akan mati. Inti generatif 1 akan membuat ovum untuk menghasilkan zigot, sedangkan pada inti generatif 2 ini akan membuat inti kandung lembaga sekunder yang berguna untuk menghasilkan cadangan makanan atau endosperma bagi calon individu baru. Karena pembuahan yang terjadi 2 kali itulah sehingga namanya menjadi pembuahan ganda. Dapat kita lihat seperti di gambar. Dan dalam topik yang terakhir ada perbandingan mitosis dan meiosis. Faktor pembanding yang pertama itu tujuan. Mitosis pada organisme bersel satu untuk memperbanyak diri, pada organisme bersel banyak untuk perbanyakkan sel dan pertumbuhan. Sedangkan dalam meiosis pada organisme bersel banyak untuk membentuk sel kelamin atau gamet. Faktor pembanding kedua ada tempat terjadi. Mitosis pada tumbuhan mitosis terjadi di jaringan meristematis, misalnya di ujung batang, ujung akar, dan kambium. Pada hewan terjadi di sel-sel sematik atau sel tubuh. Sedangkan meiosis pada tumbuhan terjadi di benang sari dan putik. Pada hewan terjadi di alat kelamin. Faktor pembanding ketiga ada tahap pembelahan. Mitosis, 2 sel anakan yang memiliki jumlah kromosom seperti induknya atau diploid. Sedangkan meiosis, 4 sel anakan yang memiliki setengah jumlah kromosom induknya atau haploid. Faktor pembanding keempat ada hasil. Mitosis terjadi lewat rangkaian tahap yaitu profase, metafase, anafase, telofase, dan interfase. Sedangkan meiosis terjadi lewat 2 rangkaian tahapan yaitu meiosis pertama dan meiosis kedua. Sekian video pembelajaran tentang pembelahan sel dari saya. Jika ada yang kurang, tolong dimaafkan. Terima kasih.